Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Ari Tamtomo Budianto, NPM 1701010160 dan Tanjirul Mufakoh, NPM 1801010205 akan mempresentasikan tentang konsep dasar komunikasi. Pengertian komunikasi dan komunikasi bisnis. Menurut Himstreet dan Betty dalam Business Communication Principle and Method, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk dasar komunikasi yang pertama adalah komunikasi verbal. Merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain secara tertulis maupun lisan. Komunikasi verbal memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik, sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis dapat tercapai dengan baik. Contoh komunikasi verbal dalam dunia bisnis. Pertama, membuat dan mengirim surat pengantar barang ke suatu perusahaan. Yang kedua, melakukan negosiasi dengan pelaku bisnis lain. Yang ketiga, membuat dan mengirim surat kontrak kerja kepada pihak lain. Yang keempat, membuat dan mengirim surat penawaran barang kepada pihak lain. Yang terakhir, membuat dan mengirim surat penolakan kerja. Bentuk komunikasi verbal yang digunakan dalam dunia bisnis. Yang pertama, berbicara dan menulis. Komunikasi lisan relatif lebih mudah, praktis, dan cepat dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis. Maka penyampaian pesan-pesan bisnis secara tertulis relatif lebih jarang dilakukan. Pesan yang sangat penting dan kompleks lebih tepat disampaikan secara tertulis. Bentuk-bentuk komunikasi tertulis yaitu surat, memo, dan laporan. Yang kedua, mendengar dan membaca. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi dua arah. Orang-orang yang terlibat dalam dunia bisnis cenderung lebih suka memperoleh atau mendapatkan informasi daripada menyampaikan informasi. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Menurut teori antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka telah menggunakan gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh sebagian alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya, saya Ari Tamtomo, NPM 170160 akan melanjutkan presentasi dari Mas Mufakoh. Selanjutnya adalah contoh perilaku yang menunjukkan komunikasi nonverbal. Yang pertama, menggelengkan kepala untuk menunjukkan sikap menolak atau keheranan. Kemudian yang kedua, tangan mengepal untuk menunjukkan penuh percaya diri. Yang ketiga, mengerutkan dahi untuk menunjukkan sedang berpikir keras. Yang keempat, menutup mulut dengan telapak tangan untuk menunjukkan suatu kebohongan. Yang kelima, tersenyum dan berjabat tangan dengan orang lain untuk mewujudkan rasa senang, simpati, dan rasa menghormati. Yang keenam, berpangku tangan untuk menunjukkan seseorang sedang melamun. Selanjutnya, pentingnya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal penting, artinya terutama dalam menyampaikan perasaan dan emosi, mendeteksi kecurangan atau kejujuran serta sifat yang efisien. Selanjutnya, tujuan komunikasi nonverbal. Yang pertama ada memberikan informasi, yang kedua mengatur alur suatu percakapan, yang ketiga mengekspresikan emosi, yang keempat mempermudah tugas-tugas khusus, misalnya memberi contoh cara mengayunkan
Kemudian yang kelima, memberi sifat melengkapi, menentang atau mengembangkan pesan-pesan verbal. Yang keenam, mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Proses komunikasi. Yang pertama, proses pengiriman mempunyai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Yang keempat dan kelima, penerima menerima pesan dan penerima menafsirkan pesan. Yang keenam, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.